Pak, bisa bantu nggak? Aku ada masalah dengan pengiriman barang dari Hong Kong ke Indonesia buat keluarga, buat lebaran. Aku paketnya udah bulan 3. Kan biasanya paketan nyampenya 3 minggu atau 4 minggu udah nyampe. Nah, ini sampai udah hampir 3 bulan. Terus kata perusahaan pengiriman barangku ditahan sama bea cukai. Katanya alasannya barangku baru-baru semua. Terus nggak masuk akal kan kalau barang-barangku ditahan. Terus mereka bilang kalau barangku nggak bisa keluar dari bea cukai, mereka cuma ganti 1 juta. Terus aku nggak terimanya karena kenapa, Pak? Kok anehnya cuma barang-barang TKW yang berupa isinya baju, sepatu, apa tas itu dibongkar semua sama petugas bea cukai. Petugas bea cukai itu sebenarnya nggak berhak membongkar barang-barang kita yang dikirimin. Pengecekan barang kan bisa diketahui dengan alat elektronik kalau di dalam pengiriman barang itu ada barang yang terlarang kayak ganja, heroin atau morfin gitu kan, otomatis kan bisa dicek, nggak usah melalui dibongkar apa gitu. Nah, aku yang nggak terimanya karena barang aku dibongkarin semua. Tapi aku belum tahu pasti barang aku dibongkar, tapi itu yang ngomong dari perusahaan pengiriman barang gitu, Pak. Jadi aku sebenarnya pingin nuntut, tapi nggak tahu caranya gimana mau nuntut ini. Soalnya aku udah telepon bolak-balik di sini, katanya barangnya bentar lagi ditahan. Terus akhirnya aku telepon perusahaannya yang di Indo, katanya tadi bilangnya kayak gitu, barangku ditahan sama bea cukai gitu. Ya gitu ceritanya, Pak. Aku mau nuntut, Pak, biar mereka itu nggak semena-mena meremehkan para TKW, terus nggak asal buka-buka barangnya TKW gitu, Pak. Karena kita di sini carinya duit itu susah banget. Kita ngumpulin barang buat keluarga dari sebulan 2 bulan kita ngumpulinnya. Tapi mereka nggak bertanggung jawab untuk mengantarkan barang kita nyampe ke tujuan. Alasannya yang macem-macem gitu, Pak. Tolong ya, Pak, gimana caranya aku bisa nuntut mereka? Selamat siang. Untuk nomor telepon 50, silahkan kenalkan diri Anda dulu, siapa, dari mana, terus kemudian sekarang berada di mana. Karena melalui WhatsApp dari Timur Tengah, dari mana-mana juga bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Oke, nanti akan saya jawab pertanyaan Anda atau saran-saran yang Anda perlukan. Terima kasih. Iya, Pak, saya akan jawab semuanya. Nama saya Yun. Saya orang Tangerang, tapi sekarang kerja di Hong Kong, udah jalan 5 tahun. Terus aku tinggalnya di Tin Shui Wai, Chung Fu, itu, Pak. Dipaketin sejak bulan Maret, dan biasanya itu menurut kamu 3 atau 4 minggu itu sudah nyampai. Tapi pada saat kiriman sekarang, barang kamu tertahan di douane bea cukai karena dianggap barang-barang baru dan harus membayar cukai. Oke. Kemudian pihak pengirim atau perusahaan jasa kargo hanya bersedia mengganti 1 juta rupiah kalau tidak nyampe atau ada resiko hilang dan rusak. Yang saya lihat di sini kasusnya adalah kiriman barangmu itu tidak hilang ataupun tidak dikatakan rusak, namun tertahan di bea cukai. Dan tentunya bea cukai memang memiliki wewenang untuk menilai apakah barang-barang kiriman dari siapapun, apakah itu TKI ataupun orang lain, pelajar dan sebagainya, yang mana barang kena cukai masuk ke Indonesia ya harus dicukai. Di sini permasalahannya adalah ketidaktahuan pengirim bagaimana tentang
tata cara mengirimkan barang-barang yang kena cukai. Kalau barang pindahan, setahu saya, yang sudah dimiliki lama, dalam artian sudah dimiliki dan bukan barang baru, maka tidak dianggap sebagai barang dagangan. Tetapi kalau barang baru, itu bisa dianggap atau dapat dianggap sebagai barang dagangan yang dikomersilkan. Sehingga negara mengenakan cukai hal itu. Kalau memang milik sendiri dan untuk dipakai sendiri, kira-kira di sini ada cara, yaitu meminta keterangan dan penjelasan dari konsul bea cukai di KJRI lebih dahulu, sehingga barang-barang yang dikirimkan itu akan tidak dikenakan cukai apabila mendapat rekomendasi dan surat keterangan dari bea cukai Hong Kong. Kemungkinan ini, namun setidaknya ditanyakan dulu juga kepada pihak bea cukai bagaimana agar teman-teman BMI ini mengirim barang-barang miliknya sendiri tidak dikenakan cukai. Dan saya tidak bisa menyalahkan pihak bea cukai karena mereka sudah memiliki tugas dan wewenangnya untuk melihat, menilai, dan juga demi keamanan bangsa Indonesia secara umum, meneliti dengan cara membuka, membongkar, dan lain sebagainya. Itu wewenang mereka dan dilindungi undang-undang. Sehingga di sini yang perlu kita pelajari adalah bagaimana mengirimkan barang milik sendiri, dan mungkin juga bisa dimintakan sebagai skala prioritas kepada pemerintah agar BMI atau buruh migran Indonesia yang di luar negeri ini mengirimkan barang tidak dianggap sebagai barang dagangan. Kedepannya insya Allah seperti itu. Tapi itu perlu kita perjuangkan dan kita tanyakan kepada negara. Saya pikir sekali lagi jawaban saya adalah pihak jasa kargo pengiriman dan sudah memberi jawaban dan jawabannya tidak memuaskan Anda. Dan pihak Indonesia, bea cukai itu memiliki wewenang karena dilindungi undang-undang. Sehingga kita yang harus bisa menyesuaikan diri bagaimana cara untuk mengirimkan barang dengan lancar sebagai seorang BMI, bukan sebagai seorang pedagang. Oke. Tapi saya kira kalau barang itu sudah memiliki keterangan dan dinilai bukan dagangan, tentu saja tidak akan dicukai. Untuk dibongkar dan lain sebagainya itu wewenang mereka demi keamanan, ya. Demi keamanan, sekali lagi demi keamanan, demi ketertiban, karena tidak sedikit penyelundupan menggunakan dengan segala cara barang-barang yang sangat berbahaya. Demikian keterangan dari saya. Oh ya, satu hal lagi yang Anda tidak menjelaskan kepada saya, berapakah nilai cukai yang dikenakan kepada kiriman barang Anda oleh pihak petugas bea cukai? Kiranya kalau memang itu harus dibayar, ya harus dibayar. Atau meminta prioritas untuk tidak dibayar dengan cara yang sudah diatur dengan undang-undang. Gitu, ya. Terima kasih. Pak, maaf sebelumnya ya. Tadi aku kurang detail untuk menjelaskan semua. Kalau masalah bea cukai minta pembayaran, kitanya belum tahu pasti, karena aku dapat kabar kalau barangku ditahan sama bea cukai itu dari perusahaan pengiriman, Pak, bukan dari bea cukai langsung. Jadi aku tuh pingin menuntut perusahaan yang di sini, terus pingin mendapatkan bukti surat penahanan dari bea cukai. Kalau memang benar-benar barangku ditahan sama bea cukai. Gitu, Pak, maksud aku. Karena tadi aku juga udah telepon sama pengacara Abdul Sitorus itu yang pembela TKI. Dia menyarankan gitu, aku disuruh minta surat tanda penahanan dari bea cukai kalau emang benar-benar barangku ditahan sama bea cukai. Kalau surat itu emang nggak ada dari bea cukai, jadi barang aku emang ditelan sama perusahaan pengiriman. Gitu, Pak. Nah, permasalahannya aku pingin menuntut perusahaan dan
dan gimana caranya aku mendapatkan surat penahanan dari bea cukai gitu Pak. Terima kasih dan maaf sebelumnya karena aku tadi menjelaskan kurang detail. Maaf ya Pak. Oke, maaf diterima dan tidak salah, jadi tidak perlu ada yang dimaafkan. Saya pikir kamu juga sudah bertanya kepada pengacara atau advokat, bahkan beliau advokat resmi dan tahu tentang aturan hukum, baik perdata, pidana, ataupun hukum acara. Tentu sarannya baik. Hanya saja yang saya lihat kamu belum melakukan. Ya betul, lakukan dulu sarannya pengacara tersebut. Minta kepada perusahaan pengirim atau perusahaan kargo bukti yang dia katakan. Jadi tidak hanya berkata, tetapi ada fakta. Misalnya, ya penahanan dari bea cukai Indonesia itu. Terus kemudian juga harus di-tracking karena douane atau bea cukai, kantor bea cukai itu banyak sekali di Indonesia. Dan di daerah mana itu ditahannya, apa di Tanjung Perak, apa di Tanjung Priok, atau di Medan, dan dikirim kemana barangnya. Jadi kan jelas. Kemudian kamu bisa telepon kepada bea cukai tersebut dengan mereferensi rujukannya nomor berapa. Jadi segala surat itu ada, segala hal itu ada surat-suratnya atau berita acaranya, bukan berita di TV atau berita acara. Jadi penahanan itu juga ada berita acaranya. Biasanya bea cukai juga mengirimkan pemberitahuan surat kepada pihak terkirim atau alamat yang dikirimi bahwa barangnya harus diurus di bea cukai tertentu. Kemudian pihak yang dikirimi itulah nanti yang akan membayar bea cukainya. Biasanya seperti itu. Jadi intinya adalah, menurut saya kamu belum menjalankan saran-saran Bapak Sitorus. Lakukan itu, bertanyalah kepada pihak kargo apa buktinya sesuai dengan apa yang dikatakan tersebut, ya. Tuh. Kemudian apalagi? Ya, satu hal, menuntut secara hukum. Jadi tentunya bukti-bukti itu yang harus disediakan dulu. Jadi kalau apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan fakta, tidak ditahan di bea cukai tapi ngomong ditahan, tapi juga harus ada keterangan bahwa memang bea cukai tidak menahan. Itu baru bisa menuntut. Kalau ujuk-ujuk nuntut tanpa bukti ya nggak bisa, bahkan nanti malah pencemaran nama baik. Gitu. Jadi untuk menuntut tentunya harus ada bukti dulu ya, harus ada bukti bahwa apa yang Anda sangka itu benar, memiliki bukti yang cukup. Jadi memiliki bukti yang cukup. Kalau di hukum Indonesia, bukti yang cukup itu ada minim ada 2. Kalau hanya 1 bukti, belum dianggap bukti. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak sarannya, dan aku akan coba melaksanakan sarannya Bapak Sitorus untuk minta tanda buktinya dari perusahaan pengiriman barang, karena mereka yang mengasih tahu kalau barangku ditahan oleh pihak bea cukai. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf karena telah mengganggu istirahat Bapak. Selamat sore Bapak Gindo, aku mau tanya satu pertanyaan nih. Seandainya emang kalau emang benar barangku ditahan sama bea cukai, terus aku udah dapat surat penahanannya, terus apakah barangku itu masih bisa diambil dengan cara tebusan duit atau gimana Pak? Atau emang udah nggak bisa diambil gitu maksud aku?
Menjawab pertanyaan Anda yang terakhir, apakah Anda bisa menebus atau mengambil barang kiriman Anda di bea cukai? Jawabannya iya. Jadi barang itu tetap milik Anda, bukan dirampas, bukan disita, tetapi negara mengatur barang-barang impor itu ada yang dikenakan bea cukai, pajak. Jadi kalau sudah dibayar pajaknya, ya boleh diambil. Kalau tidak dibayar pajaknya, ya tidak boleh diambil, akan dimusnahkan oleh negara atau dilelang untuk negara. Gitu ya. Oke, makasih.